Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 192. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kabut energi yang ada di tempat ini benar-benar tebal. Dua sosok telah muncul secara perlahan dari dalam kabut tersebut. Yang tidak lain, dua sosok ini merupakan Soyen dan juga Sun-er. Sambil menggosok tanah yang ada di hadapannya, Soyen pun mengatakan jejak tubuh dari energi bintang ke-8 sepertinya Hunya dan juga Hunli telah membunuhnya. Dan kurasa Hunli juga telah pulih sepenuhnya. Jika tidak, maka mereka tidak akan bisa menyelesaikan dengan kecepatan seperti itu. Sun-er pun kemudian menjawab perkataan dari Soyen. 10 hari ini merupakan waktu yang sudah cukup untuk memungkinkan Hunli bisa pulih dari cederanya. Namun dia tidak mungkin bisa menyembuhkan lengannya yang telah patah. Dan kurasa kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Jika kita bisa menghitung hari, seharusnya kita sudah cukup dekat dengan pintu gerbang dari tingkat ketiga. Soyen sambil berdiri dia pun mengatakan, benar, kedua orang itu telah melarikan diri. Selama lebih dari 10 hari, mereka benar-benar seperti anjing yang kehilangan harapan. Dan aku ingin melihat bisa lari kemana mereka. Sun-er pun hanya menganggukkan kepalanya. Sementara Soyen, tatapan matanya beralih ke arah timur laut. Dia sambil mengerutkan keningnya pun berkomentar, tubuh energi yang ada di tempat ini lebih padat. Dan tubuh energi bintang 8 yang cukup sulit ditemukan kadang-kadang akan muncul. Saat ini, aku bisa merasakan tekanan energi yang tidak jelas di arah timur laut. Sambil tersenyum manis, Sun-er pun menjawab perkataan dari Soyen. Benar, tubuh energi yang bahkan bisa membuat kita merasakan sedikit tekanan. Kemungkinan itu merupakan bintang ke-9. Kakak Soyen, sepertinya kita mendapatkan ikan yang besar. Haruskah kita menyerang hal itu? Sambil tersenyum, Soyen menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, tentu saja kita akan melakukan penyerangan. Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di tingkat kedua seperti ini. Untuk urusan Hunya dan juga Hunli, biarkan mereka berdua melarikan diri terlebih dahulu. Ada saatnya kita akan mengurus mereka lagi. Sudahlah, ayo kita segera pergi menuju tubuh energi bintang 9. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Soyen dan juga Sun-er segera berbalik menuju arah timur laut. 20 menit kemudian, pergerakan dari Soyen dan juga Sun-er secara perlahan telah melambat. Dan dia kali ini bisa melihat tubuh energi di depan sana yang diperkirakan berada dalam kekuatan di antara bintang ke-7 atau bintang ke-8 Dojun. Mereka semuanya telah tersebar dan tampak seolah-olah telah menjaga sesuatu. Melihat tubuh energi itu, Sun-er dan juga Soyen pun kali ini telah bersembunyi di balik batu yang besar. Dan kemudian Sun-er mengatakan tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Dan mereka juga memiliki kekuatan yang melampaui tubuh energi lainnya. Sehingga tubuh energi bintang 9 ini bisa mengendalikan tubuh energi yang lain dengan mudah. Tempat ini aku rasa merupakan wilayah kekuasaannya. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia bertanya, apakah ada orang lain selain kita di sekitar tempat ini? Sun-er kemudian mengatakan, tidak ada, hanya kita berdua saja. Soyen menghela napas dengan lega ketika mendengar hal itu, yang kemudian dirinya kembali mengatakan, karena ini masalahnya, maka kita bisa masuk dengan tenang. Jangkauan persepsi dari tubuh energi ini sangat terbatas. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka semuanya. Sun-er cukup setuju dengan hal itu. Detik berikutnya, tubuh dari Soyen dan juga Sun-er, mereka kembali melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Hal tersebut menerobos kabut energi yang ada di tempat ini, sehingga menimbulkan fluktuasi kecil. Namun hal itu tidak bisa dirasakan oleh tubuh energi yang berjaga di tempat ini. Setelah melakukan pergerakan selama sekitar 10 menit, sosok Soyen dan juga Sun-er sekarang telah mencapai pusat dari wilayah yang dikuasai oleh tubuh energi tingkat ke-9. Soyen melihat ke depan, dan di sana ada sebuah area dengan banyak bebatuan di atasnya. Sosok dengan lapis baja telah duduk di atas batu besar dan memancarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Mata dari Soyen mengamati sosok tersebut. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya kita sudah sampai, karena sosok dengan baju hitam ini memiliki energi spiritualitas, dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh energi yang lainnya
yang pernah ditemui oleh Soyen dan juga Sun Er. Sebuah keseriusan telah melintas di dalam tatapan mata Soyen. Kemudian dirinya mengatakan, "Tubuh energi bintang ke-9. Aku bisa merasakan aura kuno yang tersebar dari dalam tubuhnya." Ketika Soyen dan juga Sun Er sedang mengamati tubuh energi tingkat ke-9 ini, tiba-tiba saja tubuh energi itu pun menoleh lalu berteriak, "Siapa kalian? Dasar pencuri, tunjukkan dirimu." Sebuah cahaya tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh energi tersebut. Dirinya mempalkan tangan dan kapak besar dalam sekejap langsung muncul. Kapak ini pun diayunkan. Kekuatan angin yang cukup menakutkan telah merobek udara dan bergegas menuju Soyen dan juga Sun Er. Sebuah kejutan telah melintas dalam tatapan mata Sun Er dan juga Soyen, yang kemudian mereka berdua mengatakan, "Sungguh indera yang sangat tajam." Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya tubuh energi ini akan menemukan keberadaan dari Soyen dan juga Sun Er yang telah bersembunyi. Akhirnya mendapatkan serangan dari tubuh energi tingkat ke-9, Soyen dan juga Sun Er buru-buru menghindar. Detik berikutnya, dengar serangan dari tubuh energi tingkat ke-9 itu menghantam batu besar yang merupakan tempat persembunyian dari Soyen dan juga Sun Er sebelumnya. Dalam sekejap, batu besar itu pun hancur lebur menjadi kepingan. Sosok dari Soyen tiba-tiba saja muncul di udara. Kemudian dia berteriak pada Sun Er, "Serang!" Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Soyen telah berubah menjadi banyak bayangan. Yang kali ini, Soyen telah muncul di hadapan dari tubuh energi bintang 9. Segel dari tangan Soyen juga diubah. Lalu dirinya pun berteriak, "Segel pembuka gunung, segel pembalik lautan." Kedua serangan tersebut diluncurkan Soyen pada tubuh energi yang ada di hadapannya, yang akhirnya dang. Tubuh energi itu pun terguncang sampai dirinya terdorong mundur 2 langkah. Serangan dari Soyen membuatnya cukup marah. Lalu dia berteriak, "Dasar orang-orang jahat, kalian sebenarnya berani menyinggung diriku yang mencari ketenangan di tempat ini." Kapak yang ada di tangan dari tubuh energi tingkat ke-9 ini pun mulai diayunkan kembali. Serangan angin yang sangat tajam hendak mengenai kepala Soyen. Namun detik berikutnya, dang. Tombak api berwarna emas milik Sun Er diluncurkan dari arah belakang Soyen, yang kemudian memblokir serangan kapak tersebut. Soyen hanya tertawa ketika Sun Er telah menghalangi sosok dari tubuh energi tingkat ke-9 ini. Dia buru-buru mempalkan tangannya dan pedang berat dalam sekejap saja langsung muncul. Tanpa menunjukkan belas kasihannya, Soyen dengan keras memukul dada dari tubuh energi tingkat ke-9. Serangan seperti ini membuat tubuh energi itu pun terlempar cukup jauh. Pada akhirnya tubuh energi kembali marah dan dia meraung dengan keras. Energi yang cukup agung tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuhnya, yang langsung menghancurkan bebatuan dalam radius 100 kaki. Segera setelah itu, tubuh energi ini pun melesat dengan cukup cepat untuk memberikan serangan pada Soyen dan juga Sun Er. Soyen melihat pada Sun Er lalu mengatakan, "Mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat." Tubuh mereka berdua pun melesat, yang kemudian akan bertabrakan dengan tubuh energi bintang ke-9. Tidak mau kalah dari serangan Soyen, tubuh energi itu pun mengangkat kapak raksasanya sambil berteriak, "Kapak pemecah dunia." Tiba-tiba saja kapak itu pun membengkak menjadi sangat besar. Ekspresi raut wajah Sun Er ketika melihat serangan seperti ini pun berubah. Dia langsung berteriak, "Kakak Soyen, hati-hatilah." Tubuh energi itu pun kembali meraung dengan marah, "Matilah kau." Di saat kapak itu akan mengenai kepala Soyen, hal tersebut membuat Soyen buru-buru mengangkat pedang beratnya, yang kemudian dang! Pedang tersebut menahan serangan kapak raksasa. Kekuatan dari tubuh energi bintang ke-9 ini benar-benar luar biasa. Meskipun Soyen mampu menahan hal tersebut, namun detik berikutnya Soyen tampak mengalami pukulan berat. Wajahnya telah memucat dan tubuhnya dikirim terbang cukup jauh. Baru saja Soyen dikirim terbang, sosok dari Sun Er tiba-tiba saja muncul di belakang dari tubuh energi tingkat ke-9 sambil memegang tombak api emas. Hal tersebut ditusukkan oleh Sun Er pada punggung dari tubuh energi ini.
Api emas pun langsung menyebar, yang kemudian menelan sosok dari tubuh energi bintang ke-9. Sementara Soyen yang telah dikirim terbang hanya bisa tersenyum ketika melihat hal ini. Detik berikutnya, Soyen akan kembali melakukan pergerakan. Namun, ada sesuatu yang tiba-tiba meledak di bawah kakinya. Dua sosok yang tidak lain merupakan Hunya dan juga Hunli kali ini telah muncul di samping Soyen. Tangan mereka dilapisi dengan energi yang luar biasa yang akan langsung dihantamkan pada dada Soyen. Hunya sambil akan melakukan serangan seperti ini, dirinya pun mengatakan, Soyen, ketika kau mengejar orang lain, kau harus ingat untuk tidak terganggu dengan sesuatu yang lain juga. Sangat mudah untuk membalikkan peran antara pemburu dan juga mangsa. Raut wajah Soyen telah berubah menjadi cukup pucat ketika dia bisa merasakan serangan ganas dari Hunya dan juga Hunli yang telah muncul di sampingnya. Namun detik berikutnya, Hunya bisa melihat sebuah senyuman yang cukup aneh di raut wajah Soyen. Detik berikutnya, Soyen pun mengatakan, aku pikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Serangan dari Hunya dan juga Hunli pun benar-benar diluncurkan yang langsung menghantam dada dari Soyen. Dalam sekejap, Diar! Tubuh dari Soyen pun meledak dan menghilang dari tempat ini. Hunya dan juga Hunli merasa cukup terkejut. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa serangan yang tidak terlalu kuat bisa menghancurkan tubuh Soyen. Selanjutnya, Hunya pun mengatakan, sebenarnya kita berdua telah ditipu oleh Soyen ini. Karena sebenarnya yang dihancurkan oleh Hunya dan juga Hunli hanyalah tubuh bayangan dari Soyen. Detik berikutnya, ekspresi raut wajah Hunya telah berubah menjadi cukup jelek. Lalu, dia berteriak, Hunli, cepat pergi! Mendapatkan teriakan seperti ini, tubuh mereka pun langsung berbalik dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Raut wajah Hunli kali ini juga telah berubah menjadi cukup murung. Dia juga buru-buru mengikuti di belakang Hunya. Penyergapan yang mereka berdua lakukan sebenarnya telah gagal total dan mereka akhirnya mendarat di dalam jebakan yang telah dibuat oleh Soyen. Melihat Hunya dan juga Hunli telah kabur, Soyen hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, karena kalian telah datang, kenapa harus terburu-buru untuk pergi? Ekspresi raut wajah Hunya kali ini telah berubah menjadi cukup jelek karena dia bisa melihat Soyen di hadapannya dan telah menghadang mereka berdua. Hunya menggoyangkan lengan bajunya. Rantai hitam yang pekat dan juga tebal meluncur keluar dan berubah menjadi seperti ular. Hal tersebut hendak memberikan serangan ke arah kepala Soyen. Melihat serangan seperti ini, Soyen hanya bisa tersenyum, yang kemudian kakinya menginjak udara kosong. Sebuah api yang besar tiba-tiba saja keluar dari dalam tanah, yang kemudian bertabrakan dengan rantai hitam yang diluncurkan oleh Hunya. Di tempat lain, Sun-Er kali ini dengan cepat mengambil inti energi dari tubuh energi bintang ke-9. Detik berikutnya dia telah bergerak, yang kemudian muncul di belakang Hunya dan juga Hunli. Sun-Er sambil tersenyum dia mengatakan, sebenarnya kita berdua telah merasa cukup aneh. Tubuh energi dari bintang ke-9 itu cukup langka. Namun kalian berdua tidak memiliki inisiatif untuk melakukan penyerangan terhadap tubuh energi bintang ke-9 yang ada di tempat ini. Hal itu membuat kita cukup penasaran bahwa sebenarnya kalian sudah merencanakan hal ini dan akan melakukan serangan secara diam-diam. Mendengar ucapan dari Sun-Er, raut wajah dari Hunya dan juga Hunli telah berubah menjadi cukup jelek. Sementara Soyen, dia segera tertawa sambil mengatakan, karena kalian telah kelelahan setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, maka sekarang jangan lari lagi. Wajah Hunya yang terlihat cukup jelek, dia pun tiba-tiba saja mengatakan, kita sebenarnya memang cukup lelah dan serangan diam-diam yang kita lakukan hanyalah upaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena hal itu tidak berhasil, maka hari ini kita akan membunuhmu. Hunli, aku akan menghentikan Sun-Er, sementara Soyen aku serahkan padamu. Mendapatkan perkataan seperti ini, Hunli sambil tersenyum, dia menjawabnya, tenang saja, aku terakhir kali mendapatkan kerugian karena diriku cukup ceroboh. Namun kali ini aku akan memotong kedua tangan Soyen. Mendengar ucapan dari Hunli membuat Hunya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, tubuhnya pun berbalik. Dia mengeluarkan doki berwarna hitam pekat dan bergegas
menuju arah Sun Er yang ada di belakang sana. Melihat bahwa Hunya telah menyerbu, Sun Er pun segera berteriak pada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, berhati-hatilah dan berikan aku sedikit waktu untuk bisa mengalahkan si Hunya." Setelah mengatakan hal itu, Sun Er mengeluarkan api berwarna emas dari dalam telapak tangannya, yang kemudian dirinya juga langsung melesat untuk melakukan pertarungan melawan Hunya. Sementara Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam ketika melihat keduanya telah bertarung. Tatapan matanya kali ini mengamati Hunli yang tampak cukup ganas. Meskipun Hunli merupakan bintang 8 Dosun, namun dia telah kehilangan satu lengannya, dan di sisi lain kekuatan Xiaoyan juga telah meningkat 1 bintang. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi seorang Hunli untuk bisa menghabisi Xiaoyan. Sambil mengeluarkan kabut hitam dari dalam tubuhnya, Hunli pun mengatakan, "Xiaoyan, kau mungkin bisa mengalahkan Guyao, tapi kau tidak akan pernah mungkin bisa mengalahkan diriku, dan aku pasti akan membalas dendam atas satu tanganku yang telah hilang ketika melawan dirimu." Kabut-kabut hitam yang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Hunli kali ini telah berubah menjadi banyak rantai hitam yang telah menembak ke segala arah menuju tempat Xiaoyan. Melihat hal tersebut, ekspresi di raut wajah Xiaoyan masih terlihat cukup tenang. Dia tiba-tiba saja menjentikkan jarinya, dan banyak api ungu coklat kali ini telah dikeluarkan dari dalam tangan Xiaoyan. Hal itu pun dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam yang dikeluarkan oleh Hunli. Xiaoyan tersenyum lalu mengatakan, "Jika hanya serangan seperti ini, aku khawatir kau harus menarik kata-katamu kembali." Mendengar ucapan Xiaoyan membuat raut wajah Hunli menjadi cukup serius. Namun, detik berikutnya Hunli mengubah segel yang ada di tangannya. Pusaran hitam tiba-tiba saja muncul di dahi dari Hunli dan kemudian berubah menjadi simbol misterius. Dalam waktu yang cukup singkat, aura di dalam tubuh Hunli pun melonjak dengan kemunculan tato klan Hun, yang kemudian dirinya pun melihat Xiaoyan sambil mengatakan, "Ini adalah sebuah berkah bagimu untuk bisa membuatku menggunakan tato klan Hun untuk menghabisi dirimu." Tangan Hunli yang tadinya telah patah dalam sekejap saja telah tumbuh menjadi tangan hitam. Namun, tangan hitam ini sendiri cukup aneh karena banyak wajah di atasnya. Yang sebenarnya, tangan ini telah terbentuk dari berbagai jiwa yang telah ditangkap oleh Hunli sebelumnya. Melihat penampakan seperti ini membuat Xiaoyan cukup kaget, tidak menyangka bahwa Hunli akan menggunakan tato dari klan Hun untuk bisa mengalahkan Xiaoyan. Melihat raut wajah Xiaoyan yang tampak muram, Hunli tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, "Apakah kau terkejut? Tato klan semacam ini adalah sesuatu yang telah menghilang dari klan Xiao milikmu, dan kau sekarang sudah tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki tato klan seperti ini." Meskipun teknik menggunakan tato klan merupakan teknik rahasia yang cukup melelahkan, namun hal itu tidak membahayakan bagi tubuh penggunanya. Dengan memiliki tato klan yang sangat misterius, maka meningkatkan kekuatan seseorang di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang cukup mudah. Dan sebenarnya tato klan seperti ini mirip dengan 3 perubahan misterius api surgawi yang sering dipraktikkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengernyitkan dahinya, tidak menyangka bahwa tato klan seperti ini memiliki keuntungan yang cukup luar biasa bagi pemiliknya. Kabut hitam telah meluas dari dalam tubuh Hunli, yang kemudian aura di dalam tubuh dari Hunli sendiri juga samar-samar telah mencapai bintang ke-9. Kekuatan seperti ini jauh melampaui Xiaoyan. Sambil melihat pada Xiaoyan, Hunli pun mengatakan, "Baiklah Xiaoyan, selanjutnya aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut dengan sebuah keputusasaan sejati." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Hunli tiba-tiba saja menghilang dengan cara yang cukup aneh. Sementara Xiaoyan hanya bisa mengepalkan tinjunya yang sudah ditutupi oleh api ungu. Dirinya kemudian memukulkan tinju tersebut ke arah belakang. Namun akhirnya tinju dari Xiaoyan bisa dengan mudah diblokir oleh seorang Hunli. Sambil tersenyum, dirinya mengatakan, "Sungguh serangan yang sangat lemah." Xiaoyan buru-buru melepaskan tinjunya. Dia mengambil langkah untuk mundur. Sambil merubah segel, Xiaoyan berteriak, 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan ketiga. Dalam sekejap, doki di dalam tubuh Xiaoyan pun melonjak. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan sebuah perasaan gatal dari dahinya. Namun detik berikutnya, perasaan seperti ini menghilang dan membuat Xiaoyan berpikir
bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Sementara Hunli yang tadi bisa melihat sesuatu telah muncul di dahi dari Soyen, membuatnya cukup tercengang karena dia bisa melihat sebuah simbol yang cukup aneh telah muncul di dahi Soyen, dan itu hanya sebentar kemudian menghilang kembali. Hunli dengan keterkejutannya, dia berkata, yang sebelumnya itu, apakah itu merupakan tato klan Xiao? Bagaimana mungkin bisa garis keturunan dari klan Xiao sudah terbuang sia-sia? Dan bagaimana bocah bernama Soyen masih memiliki tato klan tersebut? Tidak, aku pasti salah lihat. Hunli mengatakan hal tersebut karena dia mengetahui bahwa sebenarnya garis keturunan dari klan Xiao telah dihabiskan oleh Xiao Xuan saat itu, dan cukup mustahil bagi seorang Soyen bisa memunculkan tato dari klan Xiao karena di dalam tubuhnya sudah tidak memiliki garis keturunan dari klan Xiao yang telah habis. Tatapan mata Hunli sekali lagi telah berubah menjadi cukup ganas. Dogi di dalam tubuhnya dikeluarkan secara gila-gilaan. Lalu dia mengatakan, aku tidak peduli apakah diriku salah lihat atau tidak. Bocah ini memiliki terlalu banyak trik dan aku harus bisa membunuhnya dengan cepat. Karena Hunya tidak bisa bertahan lama melawan gadis dari klanku yang benar-benar kuat. Kabut berwarna hitam memancar keluar dari dalam tubuh Hunli. Kemudian dirinya melayang ke langit sambil berteriak, Soyen, serahkan hidupmu. Tubuh dari Hunli bergerak dengan cukup cepat, diikuti oleh kabut hitam yang benar-benar tebal di belakangnya. Dia telah meluncur ke arah Soyen. Melihat pemandangan seperti ini membuat Soyen hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, dan Soyen tidak bisa meremehkan kekuatan Hunli yang sudah menggunakan tato dari klan Hun. Bahkan dia lebih kuat dari Guyao untuk menghadapi serangan seperti ini. Soyen segera mengatakan, sudah waktunya untuk menguji kekuatan dari benda ini. Soyen dengan cepat membentuk segel di tangannya, yang kemudian 11 sosok boneka setan langit sekarang telah muncul dalam sekejap. 10 boneka setan langit lainnya menyatukan kekuatan mereka yang kemudian dimasukkan ke dalam boneka setan langit yang telah dibuat oleh Soyen. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, boneka setan langit milik Soyen kekuatannya telah melonjak menjadi tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan kulit di tubuhnya yang tadinya berwarna emas kali ini telah berubah menjadi ungu misterius. Tubuh dari boneka setan langit yang berwarna ungu kali ini berdiri dengan kokoh di depan Soyen dan siap menghadapi serangan mematikan dari seorang Hunli. Sementara Hunli kali ini berteriak, telapak tangan gelap penghancur jiwa. Awan hitam yang ada di langit mulai bergejolak. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan hitam telah muncul dari balik awan. Hal tersebut akan dengan kejam menabrak tubuh Soyen yang ada di bawah sana. Namun Soyen tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dirinya melihat serangan dari seorang Hunli sambil mengatakan, kebetulan aku bisa menggunakan Hunli untuk menguji kekuatan dari boneka setan langit yang level kekuatannya telah di-upgrade hingga batas tertinggi. Soyen menggerakkan tangannya dan boneka setan langit yang berdiri di hadapan Soyen tiba-tiba saja melesat ke langit untuk berhadapan dengan serangan telapak tangan hitam milik Hunli. Pada akhirnya, tabrakan pun terjadi. Gelombang energi yang cukup mengerikan pun langsung tersebar di langit. Hal tersebut mengguncang tanah di tempat ini. Banyak garis retakan telah muncul di telapak tangan hitam yang telah dikeluarkan oleh Hunli. Sebelum akhirnya telapak tangan hitam itu pun hancur lebur menjadi berkeping-keping. Sementara tubuh dari boneka setan langit berwarna ungu kali ini juga telah terlempar 10 langkah ke belakang. Namun pada akhirnya boneka setan langit berwarna ungu ini kembali melakukan pergerakan dan menyerbu ke dalam kabut hitam yang di dalamnya ada Hunli. Melihat hal tersebut, Hunli benar-benar sangat terkejut, yang kemudian sebuah tinju yang sangat menakutkan telah menabrak tubuhnya. Pertarungan yang cukup sengit telah terjadi antara Hunli dan juga boneka setan langit berwarna ungu di dalam awan hitam. Banyak tubuh jiwa kini telah diubah menjadi ledakan ketika pertempuran itu terjadi. Sementara awan hitam yang tadinya terlihat cukup tebal tiba-tiba saja telah berubah menjadi tipis. Soyen yang ada di bawah sana hanya bisa melihat awan hitam ini. Cahaya keemasan dan juga cahaya hitam terus bertabrakan di dalam awan tersebut. Soyen cukup puas dengan kekuatan dari boneka setan langit yang telah dia buat setelah boneka ini mengalami upgrade secara maksimal
dan ditambahkan dengan kekuatan dari 10 boneka setan langit, maka boneka setan langit yang diciptakan oleh Soyen sebenarnya mampu melawan seorang Dosun bintang 9. Pandangan mata dari Soyen kini telah melihat ke arah Sun-Er yang masih melakukan pertarungan sengit melawan Hunya. Namun, dari cara apa yang dilihat oleh Soyen, sebenarnya Hunya terlihat sangat tertekan di dalam pertempuran ini. Hal tersebut membuat Soyen berkata, kekuatan dari Sun-Er sepertinya telah mencapai bintang 9 Dosun, sementara Hunya hanya berada di puncak dari bintang ke-8. Dan keduanya juga sama-sama merupakan anggota dari klan kuno. Tidak banyak perbedaan di dalam metode Ki dan juga teknik Dou yang telah mereka latih. Jika memungkinkan, kali ini aku akan membunuh keduanya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakan mereka merupakan ahli dari generasi muda klan Hun. Dengan kehilangan Hunya dan juga Hunli, pasti klan Hun akan merasakan sakit hati. Baru saja Soyen mengatakan hal ini, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah ledakan. Hal tersebut sebenarnya telah muncul dari awan hitam. Kekuatan dari gelombang yang menakutkan pun menyebar. Cahaya keemasan dan juga cahaya hitam buru-buru menyebar dari dalam awan hitam yang kemudian berubah menjadi api. Dalam waktu yang cukup singkat, awan hitam pun hancur lebur. Dua sosok dikirim terbang mundur, yang tidak lain adalah Hunli dan juga boneka setan langit berwarna ungu. Melihat hal itu, Soyen hanya bisa menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas melihat berbagai bekas dari serangan telapak tangan telah muncul di tubuh dari boneka setan langit berwarna ungu. Jelas benda ini mendapatkan banyak pukulan dari seorang Hunli. Meskipun boneka setan langit berwarna ungu sedikit rusak, namun Hunli juga telah menderita di dalam pertarungan ini. Rambutnya terlihat acak-acakan, pakaiannya juga telah compang-camping, sementara jejak darah telah muncul di sudut mulut dari Hunli. Sementara Hunli yang terlihat sangat kelelahan, dirinya hanya bisa berkata dalam hati, sialan, bagaimana bocah bernama Soyen ini bisa memiliki boneka yang benar-benar kuat. Karena dia tidak pernah bisa menyangka Soyen akan memiliki boneka yang bisa bertarung melawan seorang Dosun bintang 9. Hunli berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah mampu mengalahkan boneka setan langit milik Soyen ini. Sementara Soyen ketika melihat sosok dari Hunli yang sudah cukup berantakan, dia hanya bisa tersenyum, kemudian menjentikkan jarinya sambil mengatakan, boneka setan langit ungu, pergilah, hajar orang itu. Mendapatkan perintah seperti ini, boneka setan langit berwarna ungu pun melesat ke depan dan tanpa ampun akan kembali menghajar seorang Hunli. Melihat hal seperti ini, membuat raut wajah Hunli telah berubah menjadi cukup jelek. Namun, sebelum pertarungan itu kembali dilakukan, tiba-tiba saja ada sebuah teriakan dari anggota lain yang telah muncul di tempat ini. Sungguh tidak beruntungnya kita, baru saja memasuki makam surgawi, sudah bertemu dengan badai raksasa dari makam surgawi ini. Semuanya, cepat lari! Jika badai ini menghantam kalian, bahkan seorang di puncak kelas Dosun akan mati di tempat ini. Soyen menoleh. Dan benar saja dia bisa melihat sebuah badai raksasa yang sangat mengerikan bergulung-gulung di makam surgawi ini. Sun-Er yang mengeluarkan api berwarna emas dari telapak tangannya langsung dihantamkan pada dada dari Hunya sampai orang itu terlempar dan memuntahkan darah segar. Baru saja Sun-Er akan kembali memberikan serangan pada Hunya, tiba-tiba ekspresi di raut wajahnya juga telah berubah dan dia bisa melihat badai raksasa yang bergulung-gulung di tempat ini. Hal itu membuat Sun-Er mengatakan sebenarnya itu merupakan badai energi raksasa dari makam surgawi. Kakak Soyen, ayo cepat pergi! Mendapatkan teriakan dari Sun-Er membuat Soyen terkejut dan dia bisa merasakan bahwa sebenarnya badai seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Soyen segera mengulurkan tangannya dan memanggil kembali boneka setan langit berwarna ungu untuk masuk ke dalam cincin penyimpanan. Soyen juga menyimpan 10 boneka setan langit yang lainnya. Barulah pada saat ini tubuh Soyen bergerak dengan cepat dan muncul di samping Sun-Er. Tidak lama kemudian, Soyen dan juga Sun-Er buru-buru berlari menuju gerbang dari level ketiga makam surgawi ini. Sementara Hunya sambil mengusap jejak darah di sudut mulutnya, dirinya menoleh dan melihat badai raksasa sambil mengatakan sebenarnya itu merupakan badai energi. Hunya buru-buru memberikan isyarat pada Hunli dan akhirnya mereka berdua juga kabur dari badai raksasa ini. Pada akhirnya tempat ini sekali lagi telah berubah menjadi sepi karena banyak orang kabur. Mereka ketakutan menghadapi badai energi raksasa dari makam surgawi.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen dan juga Sun Er berhasil lolos dari badai energi, dan mungkinkah mereka juga akan bertemu kembali dengan Hunya dan juga Hunli di level ketiga dari makam surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sal.